Ya dana desa digulirkan untuk ke katong kemarin untuk pembangunan itu Pak Hostain di Pulau Sau itu Pak. Jadi kemarin itu hasilnya juga cukup lumayan Pak untuk ke negeri Pak toh. Katong PAD itunya 2021 kemarin itu 100 juta Pak. Coba katong bikin satu produk yang dia juga ada manfaatnya untuk katong di sini. Katong sem perlu lagi untuk beli minyak di toko karena malah katong bisa jual. Potensinya banyak itu kelapa Pak, kopra Pak. Kopra sama apa itu ikan batu-batu itu Pak. Ikan batu. Para banyak kunjungan dari itu, dari Rumah Sohi maupun dari Ambon, mereka datang pembelian sini Pak. Sahabat negeri, perjalanan kali ini kami ajak Anda melingkar belahan utara Pulau Seram. Tujuan kami yakni ke Kecamatan Seram Utara Barat di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Ada dua negeri yang akan kami singgahi, yakni negeri Pasanea dan negeri administratif Gale-Gale. Kedua negeri ini wilayahnya bersebelahan dan dibatasi negeri Labuan. Negeri pertama yang kami singgahi yakni negeri Pasanea yang sudah dikenal luas dengan kawasan pariwisatanya. Negeri Pasanea ini merupakan ibu kota Kecamatan Seram Utara Barat. Sahabat negeri, jumpa lagi dalam Mengintip Negeri untuk episode kali ini. Dan kita akan kemana kali ini? Tepatnya kita akan menuju ke Kecamatan Seram Utara Barat di Kabupaten Maluku Tengah. Kita akan menyinggahi dua negeri, yakni di negeri Pasanea dan juga di negeri administrasi Gale-Gale. Kita akan lihat bagaimana masyarakat di sini mengelola segala potensi untuk kesejahteraan mereka. Ayo, ikut saya. Negeri Pasanea merupakan salah satu negeri pemekaran dari negeri induk Latea yang juga masuk dalam wilayah Kecamatan Seram Utara Barat. Demografi wilayahnya yang memanjang sepanjang pesisir membuat tumpuan hidup masyarakatnya lebih banyak ke sektor perikanan. Begitu besarnya tumpuan masyarakat ke laut, terlihat jelas di saat pagi hari, di mana sebagian pria mulai menarik jala dan perahu untuk diarungkan ke laut. Laut menjadi ladang mereka untuk bersandar dan mendapatkan hasil untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Sektor bahari memang memberi manfaat besar bagi masyarakat di sini. Dengan potensi yang ada membuat masyarakat di negeri Pasanea tidak terlalu bergantung dari negeri lain untuk mencukupi kebutuhan pangan. Dari pesisir lautnya, kami ajak Anda berpindah ke seberang negeri. Di sana ada hamparan gugusan pulau-pulau kecil yang menyebar tak jauh dari pesisir pantai. Gugusan pulau-pulau inilah yang sekarang membuat nama negeri Pasanea makin dikenal luas. Kalau di negeri Pasanea ini pasti orang mengidentikan dengan gugusan Pulau Tujuh. Nah, gugusan Pulau Tujuh ini menjadi salah satu aset paling potensial bagi negeri Pasanea. Kenapa? Karena satu dari gugusan 7 pulau ini sudah begitu banyak mengundang orang untuk datang ke sini karena pemandangannya eksotik dan juga dia mudah dijangkau. Saya akan mengajak pemirsa untuk berkunjung ke salah satu pulau yang ada di gugusan Pulau Tujuh ini sebagai salah satu objek wisata andalan di negeri Pasanea. Yuk!
Menuju ke pulau, kami menumpangi speedboat yang bisa mengangkut 8 orang. Dari dermaga inilah yang menjadi satu-satunya tempat perahu berlabuh untuk mengangkut pengunjung yang hendak ke pulau maupun sebaliknya. Perjalanan menuju pulau hanya dalam hitungan menit. Jaraknya yang dekat yang membuat orang sering datang ke sini. Apalagi kondisi lautnya yang teduh dan jarang bergelombang. Ini dia satu dari gugusan Pulau 7 yang menjadi kebanggaan masyarakat negeri Pasanea. Pulau ini namanya Pulau Isau. Lokasinya dijadikan kawasan wisata karena panorama yang begitu eksotik tergambar di sini. Gugusan Pulau 7 atau yang dalam bahasa setempat dibilang Nusa itu menjadi aset pariwisata di negeri Pasanea. Dari ke-7 pulau yang ada, baru 2 pulau yang dikembangkan pemerintah negeri sebagai lokasi wisata. Pulau Isau yang kami jejak inilah rintisan pengembangan yang tengah dirancang pemerintah negeri Pasanea. Awal mula pengembangan pulau ini sudah berjalan sejak tahun 2018 lalu. Karena itu pemerintah negeri melihat prospek dari pulau-pulau yang belum berpenghuni. Letak pulau yang terdekat dengan pesisir negeri Pasanea menjadi tonggak pengembangan kawasan wisata bahari. Ya, dana desa digulirkan untuk ke katong kemarin untuk pembangunan itu Pak Hostain di Pulau Isau itu Pak. Pembangunan itu akan dia bertahap Pak. Itu 2016 sama 2015 sama 2019 ya. 2019 potensinya banyak itu kelapa Pak, kopra Pak. Kopra sama apa itu ikan batu-batu itu Pak. Ikan batu. Para banyak kunjungan dari itu dari Dengan sumber penganggaran dari dana desa, pengembangan pulau berjalan sesuai skema yang dirancang pemerintah negeri. Pengembangan kawasan Pulau 7 di bawah kendali Badan Usaha Negeri atau BUMNEG yang dibentuk pemerintah negeri. Dana desa yang bergulir dimanfaatkan untuk penyediaan fasilitas penunjang kepada pengunjung. Mulai dari 1 cottage, kini sudah berdiri 7 cottage. Ditambah dengan fasilitas tempat makan yang dikelola masyarakat. Satu hal yang diprioritaskan pemerintah negeri Pasanea, yakni memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata di Pulau 7. Masyarakat diberi porsi dalam pembentukan UKM kuliner bagi keperluan makan pengunjung yang datang ke sini. Keadaan ini tidak membuat pemerintah negeri Pasanea tidak kendor untuk menjadikan gugusan Pulau 7 menjadi primadona pariwisata di Provinsi Maluku. Sahabat negeri, setelah berpuas diri dan menikmati pesona keindahan di Pulau 7, kami beranjak ke objek alam lain yang juga potensial untuk dijadikan lokasi wisata. Kami pun bergeser ke negeri administratif Gale-Gale yang bersebelahan dengan negeri Pasanea. Sebelum masuk ke perkampungan negeri Gale-Gale, kami mencoba menepi ke objek alam yang tersembunyi dari pandangan mata pelintas. Letaknya di tengah areal perkebunan kelapa milik warga. Objek yang kami datangi adalah Telaga Putri, sebuah telaga alam yang cukup luas. Pemirsa, tadi kita di negeri Pasanea sudah menikmati eksotisme di Pulau 7 yang ada di negeri Pasanea. Saya ajak Anda untuk bergeser ke negeri tetangga, yakni negeri administrasi Gale-Gale. Nah, kalau di Gale-Gale sini ada satu objek alam yang juga potensial untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Ini dia Telaga Putri. Nanti dari Telaga Putri saya ajak juga pemirsa untuk jalan-jalan berkeliling negeri Gale-Gale, kita melihat potensi alam yang ada di sini.
Telaga Putri ini dulunya dibiarkan merimba dan hanya menjadi tempat beristirahat bagi warga yang berkebun di sekitar areal ini. Seiring berjalannya waktu, pemerintah negeri mulai merancang konsep pengembangannya sebagai kawasan wisata. Langkah ini ditempuh agar kawasan Telaga tetap terawat dan menjadi persinggahan bagi setiap orang yang melintas di wilayah negeri Gale-Gale maupun sekitarnya. Setelah berleha-leha sejenak menghirup udara sejuk di tepi Telaga Putri, kami pun beranjak menuju ke pemukiman. Areal kebun kelapa yang rimbun jadi payung alami yang mengantarkan kami ke dalam kampung. Pemirsa, hampar kelapa menyebar luas di sebagian besar wilayah Kecamatan Seram Utara Barat. Nah, salah satunya di antara Negeri Pasania dan Negeri Gale-Gale. Dari Negeri Pasania, saya menyeberang ke Negeri Gale-Gale untuk melihat bagaimana potensi pohon kelapa ini dikelola oleh masyarakat setempat. Ikut saya. Sepanjang perjalanan masuk ke negeri Gale-Gale, pemandangan alamnya tidak berbeda jauh dengan panorama di negeri tetangga. Lambaian nyir kelapa selalu menyapa di sepanjang jalan. Hampir seluruh wilayah negeri memang tertutupi oleh vegetasi pohon kelapa. Di tengah pemukiman terlihat jelas keadaan negeri yang ekonominya terus bergerak. Geliat masyarakat di negeri Gale-Gale ini bak sebuah kota kecil yang nadinya berdenyut dari aktivitas warganya yang mengandalkan hasil kebun dan laut sebagai tumpuan hidup. Potensi besar yang terlihat di negeri Gale-Gale berasal dari tanaman perkebunan. Kelapa komoditi yang menjadi andalan. Penasaran dengan hasil tanaman kelapa membuat kami menelusuri kawasan kebun kelapa yang terletak di belakang pemukiman. Ternyata di areal kebun kelapa sudah menjadi ladang kopra. Di seluruh penjurunya nampak tumpukan kopra yang menggunung. Nah, pemirsa, potensi terbesar yang ada di Kecamatan Seram Utara Barat itu juga ada di negeri administrasi Gale-Gale ini. Nah, seperti yang ada di depan saya ini. Di sini merupakan salah satu kawasan pengolahan kelapa menjadi kopra. Sebegitu besarnya sampai kelihatannya sebagian besar masyarakat tuh semua harus turun ke sini untuk membuat kopra itu. Saya ajak Anda ke sini. Nampak terlihat kesibukan warga yang berkelompok sedang mengerjakan proses olahan kopra. Warga yang berkelompok ini merupakan tenaga-tenaga bayaran yang dikontrak mengumpul kopra yang ada di negeri Gale-Gale. Mereka bekerja paruh waktu untuk mengolah buah kelapa menjadi kopra yang dijual ke pengumpul. Setiap tahapan olahan ada kelompok pekerjanya. Olahan kopra memang menjadi usaha andalan. Sebagian besar penduduk di negeri Gale-Gale menekuni usaha ini sebagai sandaran hidup mereka. Hampir seharian mereka bekerja di ladang kopra untuk mengumpulkan daging kelapa dan dibuat menjadi kopra. Di sini untuk kopra dia sudah bisa menciptakan usaha mikro untuk memberdayakan masyarakat ibu-ibu, khususnya bukan ibu-ibu seluruh masyarakat negeri Gale-Gale lah. Ada sebagian ibu-ibu yang memang aktivitasnya sudah di kopra, karena di sini ada pengusaha yang mengelola kopra itu sendiri. Misalnya yang di Bali bahan bakunya, terus di sana baru dikelola di tempat dia punya usaha itu. Nah, jadi dia memanfaatkan tenaga ibu-ibu sama bapak-bapak. Jadi untuk dari tahapan membelah, asar sampai tahapan pengisian itu semuanya banyak dikelola ibu-ibu. Tidak hanya dari daging buah, batok kelapa juga diolah menjadi bahan arang siap pakai. Kulit kelapanya juga bisa diolah sebagai bahan dasar berbagai produk. Begitu besar manfaat kelapa yang kini sudah disadari masyarakat, sehingga mereka rela berada di ladang pembuatan agar bisa memberi mereka penghasilan tambahan.
kelapa juga. Kalau ada yang bikin untuk dagingnya sebagai kopra, nah ini dari batok kelapanya bisa diolah lagi menjadi arang siap pakai. Nah, biasanya dibakar, kemudian disiram atau dimatiin. Nah, nanti bagian sisanya itu yang nanti dijual ke pasar untuk sebagai arang siap pakai begitu. Seperti ini prosesnya. Melihat gairah masyarakat secara berkelompok mengolah bahan dasar kopra membuat kami tertegun. Betapa tidak dengan jerih payah mereka, kini mereka bisa menikmati hidup yang lebih mapan. Dari ladang olahan kopra kami pun berpindah ke salah satu sudut negeri. Di sini sudah terlihat sekumpulan perempuan yang sementara bersiap-siap membuat olahan dari buah kelapa. Para ibu nampaknya sudah tahu ada banyak manfaat dari buah kelapa bagi kebutuhan sehari-hari. Para ibu ini adalah kader PKK di negeri Gale-Gale yang diberdayakan dalam kelompok-kelompok usaha. Salah satunya usaha olahan kelapa. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok usaha yang pekerjaan sampingannya mengumpulkan kelapa untuk diolah menjadi minyak kelapa. Minyak kelapa sekarang harga di pasaran semakin tinggi. Pada awalnya masyarakat di sini kan juga banyak menggunakan minyak kelapa yang dijual di toko. Jadi untuk kita lihat karena sudah terlalu tinggi, makanya kita coba bilang ke ibu-ibu, mari coba katong bikin satu produk yang dia juga ada manfaatnya untuk katong di sini. Katong sem perlu lagi untuk beli minyak di toko karena malah katong bisa jual. Saat mulai melakukan kerjaan olahan minyak kelapa atau yang dikenal juga dengan minyak goreng curah ini, para ibu begitu sigap memegang peralatan dapur. Bahkan mereka sendiri yang mengupas buah kelapa hingga mengikir daging buahnya. Hanya untuk pemarutan, mereka pakai mesin parutan. Usaha olahan minyak goreng curah yang dilakoni kelompok ibu-ibu di negeri Gale-Gale bukan usaha baru. Pekerjaan ini sudah mereka tekuni sejak lama. Apalagi di saat fenomena kenaikan harga minyak goreng beberapa waktu lalu ikut memacu mereka membuat olahan yang banyak. Produksi minyak goreng curah yang dilakukan kelompok ibu-ibu maupun usaha olahan kopra sangat didukung dengan ketersediaan buah kelapa yang selalu melimpah. Hasil bumi ini benar-benar dimanfaatkan demi kesejahteraan bersama. Selain kelompok ibu-ibu, olahan sari buah kelapa juga dilakoni anak-anak muda. Kreativitas anak muda bisa dilihat di lingkungan Madrasah Sanawiyah Al-Islah Gale-Gale. Di sekolah ini, produksi sari buah kelapa telah dimasukkan dalam agenda kegiatan ekstrakurikuler sekolah selain kegiatan camping. Yang sedikit berbeda, olahan sari buah kelapa ditekuni kelompok siswa bukan untuk membuat minyak goreng, melainkan untuk membuat minyak kelapa murni atau yang disebut Virgin Coconut Oil (VCO). Di mata orang lain mungkin pembuatan VCO ini terbilang rumit karena pembuatannya tidak melewati tahap dimasak. Tapi bagi kelompok siswa binaan, produksi minyak kelapa murni dianggap mudah. Mulai dari pengikiran daging buah hingga penyaringan ekstrak dilakukan secara bergantian. Yang membedakan proses pembuatan minyak kelapa murni dengan minyak kelapa biasa terlihat di proses akhirnya. Yang mana kalau untuk VCO, hasil perasan daging buah tidak lagi dimasak, melainkan disaring berkali-kali untuk mendapatkan kemurniannya.
dapur pembuatan PCO, Virgin Coconut Oil, atau yang sering orang-orang sebut minyak kelapa murni. Nah ini ibu siapa ibu? Ibu Fitriani. Ibu Fitri ini dari posisi tempatnya ini nih, prosesnya dari mana nih ibu? Ini yang sudah diperas? Iya. Ini katong sebelum hasilnya seperti ini Pak. Jadi untuk memulai ini kita harus memilih kelapa. Jadi jenis kelapanya itu harus ada 2. Jadi harus dipilih. Jadi yang kelapa tombom, yang punya tombom itu tidak bisa digunakan. Jadi harus dipisah. Makanya kita ambil yang tidak bertombong ya. Nah ini hasil yang sudah diperas. Ya, yang ini nanti bagaimana selanjutnya dari sini? Setelah dari sini direndam selama 18 jam. Ketika datang diperiksa, setelah ini terpisah, ini sudah mulai terpisah. Ini sudah 2 garis. Oh ya, sudah 2 lapisan ya. Yang di atas yang mungkin lebih berminyak yang di atas ya. Jadi ya di atas itu di bahasa di sini bilang rarobang. Itu dia diambil, nanti yang di tengah baru diambil. Yang hasilnya itu sudah minyak yang disaring, lalu dipisah dalam satu tempat seperti ini. Oke, dipisah baru disaring ya. Lalu disaring di tempat di sana. Oke, jadi penyaringannya ini ada 5 susun ya. Iya. Berarti 7 lapis atau 5 lapis ya? 5 lapis. 5 lapis. Minimal 5, maksimal 5, minimal 8. Oke. Tapi lebih bagusnya itu tambah lebih sering disaring, itu akan lebih banyak kadar, disaring, lebih bagus hasilnya. Berarti yang seperti ini ya. Iya, Nah, mengurangi kadar airnya. ini dia. Ini hasil akhir minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Nah, ini kalau dilihat hasilnya ini kan belum dibuka ya. Berarti ini nanti lebih banyak dipakai untuk kalau pengobatan luar bisa digosok untuk yang sering gatal-gatal, jerawat, bisa digunakan untuk urut, pengurutan badan. Nah, itu untuk obat luar. Kalau untuk obat di dalam bisa dikonsumsi, diminum. Diminum ya, bisa ya, diminum. Ya, diminum 1 sendok teh di pagi hari sebelum mengonsumsi makanan apa-apa. Jadi diikuti dengan air hangat. Oke. Ya. Jadi fungsinya itu bisa yang ibu-ibu hamil. Melancarkan persalinan. Ya, bisa. Iya. Kan ini juga dari kelapa. Berarti kalau untuk dipakai untuk menggoreng? Kalau untuk menggoreng belum bisa ya? Di dapur sini belum bisa, belum pernah dicoba. Belum pernah mencoba. Ini dia. Terus banyak juga ya. Berarti kalau untuk 1 kali proses bisa dapat berapa botol ini? Tergantung banyaknya kelapa. Kalau misalnya 50 buah berarti maksimal 30 botol seperti ini. Bisa dapatnya 30 botol ya. Oke, ini yang mau disaring ya? Iya. Oke, lanjut ya. Di saat proses penyaringan Pak harus jangan lupa kertasnya. Kalau menggunakan tisu itu dia tidak utuh ya di penghasil ya? Tidak maksimal dia penghasil sama dengan kertas lap smooth ini tadi. Oke, sip. Mantap Ibu. Pekerjaan membuat PCO yang dilakukan siswa terus dikembangkan pihak sekolah agar siswa lebih paham dan memiliki ilmu bagaimana mengolah buah kelapa menjadi aneka produk. Ini kurang lebih sudah hampir 5 tahun. Jalannya hanya menyangkut dan produksinya agak terlambat. Kalau untuk mendapatkan sebuah kelapa, itu kami libatkan semua siswa. Setiap jam muatan lokalnya ini kita masukkan dalam kegiatan ekstra dan jam muatan lokal, sehingga kelapa ini mudah didapat dari siswa. Karena saya beranggapan bahwa siswa ini merupakan, mereka semua punya kelapa, makanya kita libatkan semua siswa untuk pengadaan buah kelapa. Minimal satu buah, karena kami juga dalam pembuatan minyak PCO ini kita tidak buat dalam skala besar, tapi setiap jam muatan lokal kita buat, gitu. Kalau pemasaran masih kita pasarkan di dalam negeri, di dalam lingkungan masyarakat saja. Ada yang butuhkan minyak PCO kita jual kepada mereka, dan ada juga yang memang sudah kenal minyak PCO mereka bisa beli, gitu. Hasil yang mereka buat untuk saat ini hanya dipasarkan terbatas, mengingat produksi yang dihasilkan belum dilengkapi izin produksi. Pihak sekolah sementara berupaya untuk mendapatkan izin dan label agar produk ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Sahabat negeri, sudah tahu kan bagaimana potensi di negeri Gale-Gale dan Pasan ya?
Bagaimana pula dengan objek wisata alamnya? Pasti menyenangkan bisa meluangkan sesekali mampir ke Kecamatan Seram Utara Barat. Oke, pemirsa sudah puas-puas keliling Pulau Tujuh dan juga sudah melihat bagaimana masyarakat di negeri Passanea dan juga di negeri administrasi Gale-Gale memanfaatkan potensi alam yang melimpah di sini. Di lain kesempatan, kita akan ke negeri-negeri lain, melihat bagaimana gaya kehidupan yang ada di seluruh pelosok Maluku. Sampai jumpa di episode selanjutnya.